Tahun 2020 memang ini masih proses yang kalau kita bilang pembelajaran adaptasi, karena kita memang tahu COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini tidak seperti krisis-krisis yang sebelumnya. Jadi kita memang masih perlu ada proses adaptasi baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi ekonomi. Namun memang tahun 2020 fokusnya itu sebenarnya sudah cukup tepat ya di kesehatan dan di kelas menengah bawah. Jadi untuk menjadi cushioning bagi kelas menengah bawah untuk dapat bertahan. Untuk tahun 2021 sendiri mungkin fokusnya agak lebih wide. Jadi ada alokasi PEN juga yang ditujukan untuk insentif usaha. Insentif usaha berupa pajak misalnya ya, keringanan pajak, insentif pajak dan sebagainya. Subsidi bunga, kemudian juga ada skema penjaminan. Dan juga ada alokasi dana PEN yang menyasar proyek-proyek infrastruktur juga sebenarnya. Proyek-proyek infrastruktur ini tentunya diprioritaskan yang labor intensif. Jadi in a way alokasi PEN pada proyek infrastruktur ini juga bisa bersifat seperti stimulus, sehingga harusnya dampaknya lebih besar. Sekali lagi ini tentunya efektivitasnya akan tergantung pada confidence. Ya, kalau ada confidence mulai tumbuh, kita lihat pandeminya sudah mulai terkendali, itu akan lebih cepat efektivitas dari PEN ini kelihatan di ekonomi. Maka kita sebenarnya cukup optimis tahun ini karena kita melihat ada distribusi vaksin, ada rencana yang sudah disusun, situasi globalnya juga sudah mendukung, beberapa negara sudah mulai banyak dilakukan vaksinasi ya. Kita juga memantau terus berapa besar vaksinasi ini akan mempengaruhi confidence secara global dan tentunya ke domestik juga. Kemudian sejumlah pengamat kan menilai bahwa untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional kita yang hampir 700 triliun rupiah ini belum mampu sebenarnya untuk mendongkrak perekonomian Indonesia. Salah satu indikasinya adalah kalau kita lihat adalah masalah efektivitas intermediasi kegiatan pengalihan dari penabung kepada peminjam begitu. Anda melihat juga seperti itu atau seperti apa? Sebenarnya memang kalau intermediasi terhadap penabungnya makin banyak gitu. Ini memang sangat tergantung erat pada confidence masyarakat, persepsi masyarakat terhadap ekonomi. Artinya dengan kondisi yang seperti ini, mereka memang lebih cenderung precautionary. Tapi ini terjadi pada golongan atas terutama. Sementara kalau yang menengah bawah sih, saya lihat level konsumsinya itu masih ada, level konsumsi atau kegiatan ekonomi yang lain gitu ya, karena memang untuk menengah atas itu ada beberapa kegiatan ekonomi seperti traveling, misalnya membeli produk-produk sekunder ini itu berkurang. Jadi memang ini pada akhirnya tergantung pada kondisi permintaan domestik itu sendiri, karena memang situasinya tidak memungkinkan untuk bagi kelas menengah atas ini untuk lebih beraktivitas, lebih melakukan lebih banyak aktivitas. Akhirnya permintaan domestik pun terbatas. Nah, kalau ini memang pada akhirnya menyebabkan ada imbalance ya. Jadi dana yang ditabung sebagai precaution saving itu lebih besar dibandingkan yang misalnya disalurkan sebagai kredit gitu. Ini memang masalah pemulihan ekonomi. Jadi sekali lagi ini akan sangat tergantung pada confidence yang pada akhirnya memang berujung pengendalian pandemi ini harus dapat lebih baik lagi. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.